Gambar orang berkepala keledai ini bukanlah gambar biasa. Ini adalah gambar tentang penyaliban Yesus, yang pertama kali tercatat dalam sejarah. Menariknya, gambar yang jelas-jelas menghina Yesus ini tidak membuat orang-orang Kristen marah dan menghancurkannya. Sebaliknya, gambar ini justru dijaga dengan sangat baik di dalam museum. Bahkan, banyak orang Kristen bangga dengan gambar ini. Kok bisa? Nah, pada video ini kita akan meneliti secara mendalam gambar yang dikenal dengan nama Alexamenos Graffito. Kenapa Yesus digambar dengan kepala keledai? Bagaimana mungkin gambar ini malah menjadi bukti penting bagi apologet Kristen untuk membantah berbagai tuduhan dan bahkan memperkuat iman Kristen? Oleh karena itu, simak video yang sangat menarik ini sampai selesai. Hal penting pertama yang perlu kita pahami adalah di mana Alexamenos Graffito ditemukan. Gambar ini ditemukan di kota Roma, ibu kota Kaisaran Romawi. Lebih tepatnya, pada awal abad ke-20, gambar ini ditemukan terukir di dinding sebuah ruangan kuno yang berada di Bukit Palatin. Bukit Palatin adalah salah satu dari 7 bukit utama kota Roma, dan mungkin yang paling bersejarah. Di bukit inilah berdiri istana para kaisar Romawi, sejak masa Augustus, Tiberius, hingga Nero. Bukit ini dianggap sebagai pusat kekuasaan kekaisaran Romawi dan dikelilingi oleh forum, kuil, serta bangunan elit. Nah, Alexamenos Graffito ditemukan di Domus Kilotiana, sebuah bangunan yang awalnya merupakan rumah bangsawan, kemudian diambil alih oleh negara dan menjadi bagian dari kompleks istana kaisar. Namun pada abad pertama hingga kedua, Domus Kilotiana berfungsi sebagai tempat tinggal dan asrama untuk para pelayan istana muda. Dengan kata lain, tempat itu kemungkinan besar dihuni oleh remaja dan anak-anak muda yang sedang dilatih atau bekerja di lingkungan kekaisaran. Dan, di salah satu kamar kecil di rumah itu, terdapat gambar orang berkepala keledai yang disalibkan ini. Gambar ini ditemukan pada awal abad ke-20 oleh arkeolog Italia saat mereka menggali kembali reruntuhan kompleks istana kaisar di Bukit Palatin. Mereka mendapati bahwa salah satu dinding memiliki coretan kasar, gambar orang yang disalib dengan kepala keledai, dan tulisan dalam bahasa Yunani. Saat ini, Alexamenos Graffito tidak lagi berada di dinding aslinya. Dinding tempat grafiti itu ditemukan telah dipotong, diamankan dan dipindahkan ke dalam Museum Palatinus yang masih berada di Kompleks Bukit Palatine, kota Roma, Italia. Grafiti ini kini dipajang dan dilindungi sebagai artefak sejarah, dan siapapun bisa melihatnya secara langsung saat berkunjung ke museum itu. Para arkeolog memperkirakan gambar ini berasal dari abad kedua, jadi gambar ini sangat tua. Gambar ini dikatakan sebagai gambar pertama tentang penyaliban Yesus dan bahkan gambar tertua tentang Yesus sendiri. Karena gambar tentang Yesus lain baru ada pada akhir abad ketiga dan gambar tentang Yesus disalibkan baru muncul lagi berabad-abad kemudian. Nah, tentunya pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, dari mana kita tahu ini adalah gambar tentang Yesus? Jawabannya adalah dari tulisan berbahasa Yunani ini. Alexamenos sebeteteon. Artinya Alexamenos menyembah dewanya. Tentunya di sepanjang sejarah manusia, tidak ada individu yang disalibkan tetapi dianggap sebagai dewa selain Yesus. Tidak ada manusia lain, apalagi keledai, yang disalibkan tetapi disembah selain Yesus. Jadi ini adalah gambar grafiti yang menghina seseorang bernama Alexamenos karena menyembah Yesus. Yesus digambarkan disalib, karena itu adalah peristiwa yang paling memalukan dalam kehidupan Yesus bagi masyarakat Romawi pada masa itu. Hanya penjahat dan pemberontak yang disalibkan. Dan disalibkan berarti kalah, pecundang. Dan supaya lebih menghina lagi, Yesus digambarkan dengan kepala keledai. Dari gaya lukisan, jelas grafiti ini bukan digambar oleh seorang profesional. Dan kemungkinan juga bukan orang dewasa. Ini seperti lukisan anak kecil atau remaja. Salah satu hal yang mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar digambar oleh anak-anak adalah kesalahan penulisan sebete. Seharusnya sebetai. Tetapi ada satu hal menarik yang menjadi pertanyaan. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Padahal gambar itu ada di Roma.
Bukankah seharusnya menggunakan bahasa Latin? Jawaban umum yang kita dapatkan adalah karena di sekolah asrama Istana Kekaisaran Paidagogium tinggal orang-orang yang berasal dari berbagai daerah lain. Dan bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Yunani. Karena pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional dalam berbagai bidang. Terutama dalam hal pendidikan dan filsafat, perdagangan, ilmu pengetahuan, agama, dan literatur. Itu sebabnya kita tidak perlu heran jika perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan Latin adalah bahasa resmi administratif Kekaisaran Romawi. Jadi kita bisa bayangkan pada masa itu ada seorang anak Kristen bernama Alexamenos belajar di sekolah asrama untuk menjadi pelayan kekaisaran. Tetapi dia dibuli oleh teman-temannya karena dia Kristen. Kita tidak tahu seberapa parah dia dibuli, apakah dia dipukuli, dan lain sebagainya. Yang kita tahu adalah dia sampai digambar di dinding, sedang menyembah orang berkepala keledai yang disalibkan. Kita bayangkan saja separah apa seorang anak pada zaman ini, jika dia sampai digambar seperti itu di dinding asrama sekolah. Dari namanya Alexamenos, kemungkinan dia adalah orang Yunani. Dan karena dia tinggal di Domus Gelotiana, kemungkinan dia adalah anak imigran Yunani di Roma, atau budak terpelajar. Di titik ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang terjadi di abad kedua. Yang pertama, pada abad kedua sudah ada cukup banyak orang Yunani yang menjadi Kristen, bahkan sampai masuk ke lingkungan istana Kekaisaran Romawi. Yang kedua, cerita penyaliban Yesus sudah tersebar luas, sangat viral. Semua orang tahu, dan bahkan anak-anak di sekolah Roma saja tahu. Artinya, penyaliban Yesus adalah fakta sejarah. Orang-orang Romawi mengonfirmasi bahwa Yesus memang benar-benar disalibkan. Yang ketiga, gambar ini jelas bukan dibuat oleh orang Kristen. Ini adalah gambar penyaliban Yesus yang dijadikan bahan olok-olok. Seolah-olah bertanya kepada Alexamenos, apakah kamu tidak tahu dewamu disalibkan? Kenapa kamu menyembah dewa yang mati disalibkan? Apakah kamu tidak malu dewamu kami salibkan? Jadi, jika sekarang ini ada orang-orang yang mengolok-olok Kristen yang menyembah orang yang disalibkan oleh Romawi, itu bukan hal baru. Itu adalah hal biasa yang sudah terjadi berabad-abad. Dan sejarah membuktikan olok-olok seperti itu bukan hanya tidak mempan, tetapi bahkan akhirnya kita tahu Romawi menjadi Kristen. Grafiti ini menunjukkan bahwa sejak awal iman Kristen sudah berani menyatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagi budaya Romawi. Yang keempat, gambar ini adalah bukti bahwa orang-orang Romawi yang pada waktu itu belum Kristen tahu dan memberi kesaksian bahwa Yesus sudah disembah sebagai dewa pada abad kedua. Jadi jelas, Yesus bukan baru diangkat menjadi dewa pada konsili Nikea tahun 325. Yang kelima, tentu saja, dengan demikian, ini adalah bukti bahwa Kristen bukanlah agama ciptaan orang Romawi. Orang Romawi sejak awal tidak suka dengan Kristen. Nah, kita masih punya pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Yesus digambar disalibkan dengan kepala keledai? Kenapa bukan kepala babi atau kepala anjing atau kepala domba? Kenapa kepala keledai? Tentunya yang pertama karena keledai adalah binatang yang dianggap bodoh, keras kepala dan hina. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik berhubungan dengan keledai ini di mata orang Romawi. Beberapa penulis Romawi, seperti Tacitus dan Appian, pernah menuduh orang Yahudi menyembah kepala keledai di dalam bait suci. Tacitus pernah menulis tentang asal-usul orang Yahudi. Dia menceritakan orang Yahudi melarikan diri dari Mesir, lalu ditolong oleh keledai liar di padang gurun. Oleh sebab itu orang Yahudi menyembah dewa keledai yang menyelamatkan mereka. Dengan kata lain, orang-orang Romawi yang awam mengenali Yahweh sebagai dewa keledai, atau dewa yang berkepala keledai. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak ini menggambarkan Yesus dengan kepala keledai, bukan secara kebetulan. Orang Romawi memang menganggap orang Yahudi dan Kristen menyembah dewa keledai. Catatan lain yang mengkonfirmasi hal ini adalah catatan perdebatan antara orang Romawi pagan bernama Caecilius dengan orang Romawi Kristen bernama Octavius pada abad ketiga. Caecilius juga menuduh orang Kristen menyembah kepala keledai. Dengan demikian, dengan cara yang tidak biasa, orang Romawi pada abad itu mengenali Yesus adalah Yahweh, dewa berkepala keledai. Tentu saja Yesus dan Yahweh bukan dewa berkepala keledai.
tetapi ini adalah konfirmasi yang unik dari non-Kristen dan non-Yahudi bahwa Yesus adalah Yahweh. Nah, ada satu hal menarik lainnya. Para arkeolog menemukan tulisan lain di ruangan yang sama. Tulisan ini tidak disertai gambar, hanya sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Latin. Alexamenos fidelis, artinya Alexamenos setia. Kita langsung bisa menyadari bahwa ini adalah bentuk tanggapan terhadap olok-olok sebelumnya, di mana Alexamenos digambarkan sedang menyembah dewa berkepala keledai. Tulisan ini menunjukkan bahwa Alexamenos tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan atau kekerasan. Sebaliknya, ia tetap setia kepada iman Kristennya, meskipun dibuli dan direndahkan. Sikap ini menjadi teladan luar biasa bagi orang Kristen masa kini. Bayangkan seorang anak kecil pada abad kedua sudah menunjukkan keberanian untuk tetap setia dalam tekanan dan ejekan. Biarlah dunia berkata bahwa kekristenan itu bodoh, keras kepala dan hina, seperti keledai. Seperti kata Sun Tzu, kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tidak memerlukan pertempuran. Dan itulah yang terjadi pada kekristenan. Kekaisaran Romawi takluk di bawah salib Kristus, tanpa pedang sedikit pun diangkat oleh para pengikutnya. Namun, penelitian kita belum selesai di sini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menulis Alexamenos Fidelis? Ada dua kemungkinan. Pertama, tulisan ini ditulis oleh Alexamenos sendiri. Jika benar, maka ini adalah deklarasi iman pribadi, sebuah pengakuan yang ia tulis bukan untuk menyerang balik, tetapi untuk menyatakan bahwa ia tidak goyah. Bahwa meskipun dihina, ia tetap setia kepada Yesus, dengan jawaban yang tidak penuh amarah, melainkan iman. Kedua, tulisan ini mungkin ditulis oleh temannya. Mungkin ada seorang teman yang menyaksikan kesetiaan Alexamenos dan merasa kagum. Kalau kita mempertimbangkan bahwa tulisan ini berbahasa Latin, sementara Alexamenos kemungkinan besar adalah orang Yunani, maka kemungkinan kedua ini bisa jadi lebih masuk akal. Dan jika memang teman-temannya yang menulis, ini memberikan pelajaran yang lebih dalam lagi bagi kita, yaitu orang lain memperhatikan bagaimana kita menghadapi persekusi. Mungkin kita tidak bisa mengubah hati orang yang membuli kita, tetapi kita bisa saja memenangkan hati orang-orang lain yang menyaksikan bagaimana kita merespons. Akhir kata, fakta bahwa grafiti Alexamenos ini tidak dihapus, baik oleh Alexamenos sendiri maupun oleh orang Kristen abad kedua, dan bahkan sekarang dijaga baik-baik di museum, menunjukkan satu hal. Orang Kristen bukanlah orang yang gampang marah. Ada agama yang membuat para pengikutnya sangat mudah marah. Semakin seseorang mendalami ajaran itu, semakin dia menjadi beringas, bahkan bisa sampai membunuh orang demi kehormatan agamanya. Tapi orang yang punya akal sehat dan hati nurani tahu, agama yang membuat orang jadi jahat bukanlah agama yang benar. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan bahkan bisa mengubah hinaan besar seperti Alexamenos Graffito menjadi bukti kebenaran iman Kristen. Bahwa benar, Yesus disalibkan, dibangkit pada hari ketiga, dan hidup selamanya. Para pengikutnya telah mengenali Yesus sebagai Tuhan sejak awal kekristenan. Dan yang mengejutkan, bahkan orang-orang Romawi yang tidak percaya tanpa sadar telah mengenalinya sebagai Yahweh, Tuhan dari Perjanjian Lama. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Theophilus yang mulia,
saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala